وعلى آل سيدنا محمد إذا كانوا يخفف عنه لسرور بأحمد صلى على النبي محمد. المسك فاح المسك فاح من كان رسول الله نور لا نور لا كما حضرت بدرا. المسك فاح المسك فاح من كان رسول الله نور لا نور لا كما حضرت بدرا. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا أو كما جاء في الحديث. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kebaikan-kebaikan yang kita lihat di dunia ini, baik pun yang telah lalu ataupun yang sedang berjalan ataupun nanti yang akan datang, itu selalu saja ada kaitannya dengan keluarga-keluarga yang barokah. Keluarga-keluarga yang barokah ada kaitannya dengan pernikahan yang berkah. Kita lihat sekarang di mana-mana di pondok-pondok pesantren, nah, pelajaran hadis. Di antara pelajaran itu adalah pelajaran Bukhari. Diceritakan Imam Bukhari itu punya seorang ayah namanya Ismail, seorang ulama, seorang faqih, seorang muhaddits, sekaligus seorang pedagang yang begitu jujur dan amanah pada perdagangannya. Yang dia mengatakan, saya yakin 100% harta saya ini adalah harta yang halal, sama sekali nggak ada syubhatnya, apalagi haram. Kemudian beliau punya istri yang begitu salihah. Dia menggunakan harta dari hasil kerja suaminya untuk mendukung putranya yaitu Muhammad, untuk diantar ngaji sampai ke mancanegara. Akhirnya terbentuklah seorang karakter, seorang manusia yang berkarakter begitu baik, Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, yang beliau menata hadis dengan seleksi yang begitu ketat yang disepakati ulama selepas Al-Quran. Tidak ada kitab yang lebih sahih melebihi kitabnya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ayahnya orang takwa, ibunya orang takwa. Akhirnya dari keduanya muncullah kebaikan-kebaikan yang sampai sekarang masih dirasakan oleh umat. Hadirin para anbiya alaihi wassalatu wassalam, pimpinan-pimpinan hidayah, pimpinan-pimpinan kebaikan. Bisa dikatakan semuanya atau hampir semuanya terlahirkan dari pernikahan. Sampai Nabi Isa pun terlahirkan dari urutan pernikahan. Beliau putranya Maryam dari pernikahannya Imran dengan Hannah istrinya. Imran begitu takwa, begitu soleh di zamannya, sampai terpilih menjadi salah satu imam Masjid Aqsa. Hannah begitu solehah, begitu hamil, doa untuk kebaikan putrinya, untuk kebaikan putrinya yang dikandung. Didoai, ditirakati. Akhirnya muncullah Maryam, dari Maryam muncullah Isa. Dari Isa di akhir zaman akan tegak hak dengan sempurna, kebatilan hancur sampai tidak tersisa. Maka kita berharap pernikahan yang akan diadakan sebentar lagi menjadi bagian pernikahan yang mendatangkan berkah untuk yang melaksanakan, untuk keluarga besarnya, untuk anak cucu sampai hari kiamat, dan untuk umat sampai hari kiamat, bahkan sampai akhirat. Dan itu semua tidaklah sulit kalau Allah telah memilih hamba. Maka supaya kita ini dipilih oleh Allah, mulai ujung kaki sampai ujung rambut, janganlah ada amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah.
Amalan kita adalah nasib kita. Amalan kita itulah masa depan akhirat maupun dunia kita. Hadirin hadirat yang kami muliakan, ada orang berbuat kebaikan, itu kebaikan, tetapi dia lupa bismillah. Kebaikan lupa bismillah, maka kebaikan tadi akan putus dari berkah. Kullu amrin ribadin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka putus dari keberkahan. Apalagi yang tidak baik. Mengucapkan bismillah itu dengan mulut kita, melupakan bismillah juga dengan mulut kita, nggak mengatakan bismillah. Pengaruhnya amalan kebaikan bisa terus berkah atau amalan kebaikan bisa terpotong dari bawah. Di mulut kita ini menentukan kita ini akan berkah apa tidak. Mulut yang sama inilah yang kita gunakan untuk doa, yang kita gunakan untuk bicara. Maka kita hati-hati dalam menggunakan mulut supaya doa-doa kita diperkenankan oleh Allah. Begitu pula mata kita jaga selepas menikah, bagaimana suami, bagaimana istri. Lebih ghadul basar, tidak melihat kecuali yang halal saja, tidak melihat kecuali suami, kecuali istrinya. Biar bersyukur dan tidak membanding-bandingkan dengan yang lain. Sebagaimana ceritanya seorang ulama, ada orang datang kepada seorang kiai, dia mengatakan bahwa saya minta nasihat, melihat pasangan saya, melihat istri saya kok nggak tertarik, belas, nggak nyetrum, belas. Maka ulama ditanya, apa istrimu sekarang gendut? Tidak ada perubahan. Apa sudah menua? Ya nggak terlalu lah. Jadi saya melihat nggak tertarik sama sekali. Enggak nasihatnya. Maka ulama tadi mengatakan, coba kamu sebulan ini ikut saya, ikut arahan saya. Kamu jangan melihat wanita manapun kecuali istrimu. Pejamkan matamu kecuali kepada istri. Maka belum berapa lama dikerjakan, belum sampai 1 bulan, dia datang lagi kepada orang soleh tadi. Alhamdulillah Pak Yai, saya lihat istri saya ini tertarik, nyetrum, rasanya melebihi pengantin Pak. Kadang-kadang keluarga kita ini sudah tidak saling menarik, ternyata yang salah adalah matanya suaminya atau matanya istrinya. Nggak jaga matanya, lihat HP, lihat TV, lihat suami, lihat orang-orang yang lebih ganteng lebih suaminya atau sebaliknya. Akhirnya istri lihat suaminya tidak tertarik, oh ada yang lebih ganteng. Bahkan lihat suaminya langsung kambuh asam lambungnya. Atau sebaliknya, suaminya suka nonton-nonton yang nggak pas, matanya jarang, matanya sampah, mata terancam. Akhirnya lihat istrinya jelek, yang dulu waktu pengantin baru nilainya 10, sekarang tinggal nolnya saja, satunya sudah nggak. Akhirnya keluarganya menjadi keluarga berantakan gara-gara tubuhnya tidak dikendalikan dengan ketakwaan. Kalau takwa pasti suami akan berkah, kalau takwa pasti istri akan berkah, dan semua yang hadir. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Ya akum nukraha untihuka wa uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrihin bi ihsan. Ya akum nukraha ankahtuka wa zawajtuka azkiyana billah az-zahra billah akus marwanto alladhi wakkalani fi tazwijiha bi mahri hulin min dhahab 11.5 graman wa 10 malayin rubiyah halan. قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور حالا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك لهما، بارك عليهما، بارك فيهما،
بارك فيهما أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صب عليهما العيش صبا ولا تكدهم كدا اجعلهما متآلفين متناسبين متبادلين على إحياء دينك القويم بدون محنة ولا بلية وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. يا رب